Baik, perkenalkan nama saya Dia Reski Nur Fadila dari kelas 3A D3 Administrasi Bisnis, akan menjelaskan tutorial membuat aplikasi sistem informasi dari PHP RAT menggunakan Exam. Nah, pertama-tama kita masuk di bagian New Project. Setelah itu, di bagian Create New Project, kita akan memasukkan project name, yaitu aplikasi sistem informasi arsip. Kita masuk di bagian project location dan memilih salah satu dokumen WAM. Setelah itu kita mengklik di bagian create new database dan menuliskan db ares aplikasi. Setelah itu akan muncul gambar seperti ini dan kita akan memasukkan di bagian full name. Nah, yang dimana pertama itu di bagian table name-nya diubah menjadi surat masuk, dan selanjutnya untuk di bagian bawah itu file name kita akan mengisi sebagai ID surat. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah tanggal terima. Setelah itu yang ketiga itu nomor surat, yang keempat ialah tanggal surat, dan yang kelima itu adalah dari, dan selanjutnya itu perihal, selanjutnya isi ringkas, dan yang paling terakhir itu ialah kode arsip. Nah, dan file surat. Setelah itu kita akan memperbaiki dari file type-nya itu diubah menjadi ID surat itu int, di file type tanggal terima itu date, dan untuk tanggal surat kita ubah menjadi date, serta di bagian dari itu kita ubah menjadi int, dan untuk di bagian perihal itu kita menggunakan varchar. Lanjut di bagian isi ringkas kita ubah menjadi teks. Setelah itu untuk yang tidak berkepentingan kita drop file. Nah, lanjut untuk di bagian size, untuk ID surat itu kita ukur menjadi 11, dan di nomor surat itu menjadi 25, dan dari itu 11, serta perihal itu 30, dan kode arsip 40, serta yang paling terakhir itu 255 file surat. Nah, lanjut setelah save change kita lanjut di bagian untuk di bagian manage project database kita mengedit seperti kembali, yang dimana kita memasukkan lagi surat keluar, dan untuk file name itu sama seperti isi-isi dari buku agenda surat keluar. Nah, seperti ini. Yang pertama itu ID surat, tanggal kirim, nomor surat, tanggal surat, selanjutnya itu kepada, perihal, lanjut isi ringkas, setelah itu kode arsip, dan file surat. Nah, seperti tadi yang tidak berkepentingan itu kita akan mengdrop file, dan untuk file type-nya itu seperti tadi, mana untuk kepada itu berubah menjadi int, dan untuk isi ringkas itu kita ubah menjadi teks, serta untuk size-nya itu di bagian nomor surat kita ubah menjadi 25, dan untuk perihal kita ubah menjadi 30, serta kode arsip itu menjadi 40. Setelah itu kita save change, dan lanjut kita akan masuk di bagian manage project database. Selanjutnya kita mengklik di bagian add table. Nah, untuk table ketiga itu kita ubah menjadi rekanan. Nah, untuk file name-nya itu hanya ada 3 bagian, yaitu ID rekanan, nama rekanan, serta asal rekanan. Nah, untuk sebagian yang tidak berfungsi itu tanpa file name kita akan mendrop file. Seperti kembali, untuk size-nya itu kita ubah menjadi 30 di bagian nama rekanan, dan untuk asal rekanan kita ubah menjadi 255. Setelah itu kita klik save change. Nah, lanjut di bagian list spec itu kita akan mengklik di bagian nomor surat. Untuk di file name itu di plain text-nya kita akan mengklik dari untuk mengubah set relation-nya. Untuk file surat kita akan mencek juga di bagian dari file properties-nya. Nah, kita ubah menjadi select.
Dan untuk di bagian data scrunchie, kita akan masuk di bagian data table dan memilih rekanan serta nama rekanan, ID rekanan, dan yang terakhir itu nama rekanan. Setelah itu kita oke. Nah, lanjut kita masuk di bagian tanggal terima. Nah, untuk default select date-nya kita pilih sebagai data no, dan untuk tanggal suratnya itu juga kita akan memilih data no. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan masuk di bagian add page, mengecek di bagian nomor surat. Setelah itu kita akan masuk lagi di bagian add page. Tanggal kirimnya itu kita ubah menjadi data no, dan untuk tanggal suratnya juga itu diubah menjadi data no. Nah, selanjutnya kita masuk di file surat kepada. Untuk di bagian kepada kita pilih sebagai select, dan untuk data storage-nya itu kita data table lagi. Untuk table name-nya seperti tadi, rekanan. Untuk filenya itu ID rekanan, dan label filenya nama rekanan. Setelah itu kita klik OK. Lanjut, untuk di bagian validation-nya kita akan mengubah menjadi false di bagian report-nya, dan untuk itu kita masuk lagi di surat masuk. Untuk di bagian add page file surat, kita mengubah kembali menjadi false seperti itu. Nah, jadi semua itu kita ubah menjadi false dari validation-nya. Nah, setelah itu kita akan masuk lagi di bagian setelah semua telah diubah di bagian validation-nya tadi, kita akan men-save project dengan dengan file name-nya itu aplikasi sistem informasi arsip, kemudian kita save. Setelah di save, kita akan lanjut di bagian preview. Kita akan melihat hasil yang telah kita buat. Nah, dia akan muncul seperti ini, dan kita preview di bagian browser. Setelah itu kita akan menunggu hasil yang telah kita buat tadi itu. Nah, dia akan muncul seperti ini, aplikasi sistem informasi arsip, home, surat masuk, surat rekanan, surat keluar, dan rekanan. Nah, untuk add new-nya itu dia akan muncul seperti ini, ID surat, tanggal terima, nomor surat, seperti tadi, yaitu dari agenda surat masuk. Nah, untuk tanggal terimanya kita bisa memilih date-nya sesuai tadi dengan editing sebagai filenya. Nah, lanjut kita bisa memasukkan dari Microsoft Office seperti ini. Nah, kita bisa mengikuti dari buku agenda surat yang kita buat. Setelah mengikuti dan memasukkan bagian isi dari yang kita buat tadi, kita lanjut di bagian rekanannya. Kita isi nama rekanan dan asal rekanan. Setelah itu kita kirim sebagai submit. Dan kita isi ulang lagi, berulang-ulang seperti tadi, dengan nama PT yang berbeda-beda serta asal yang berbeda-beda. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita mengisi ulang lagi di bagian tanggal terima, nomor surat, serta tanggal surat darinya itu dari PT mana, dan perihalnya, serta kita isi ringkas. Kita langsung mengcopy file yang telah kita buat dari PT tersebut. Nah, selanjutnya kita masukkan file surat. Nah,
setelah kita pilih file suratnya, nah kita bisa melihat hasil dari yang kita kerjakan. Nah, itulah tadi untuk kebagian file suratnya. Karena kita memilih link, dan kita selanjutnya untuk di bagian filingnya itu kita akan memilih di bagian current file. Kita akan melihat dari hasilnya dan kita akan mengklik bagian preview. Nah, dia akan muncul seperti ini untuk di bagian file suratnya. Nah, setelah itu kita akan masuk di bagian preview dan lanjut untuk di bagian file surat kita hanya mengklik link, dia akan muncul gambar seperti ini. Nah, itulah tadi tutorial, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Rizky Fadila. Saya akan melanjutkan aplikasi sistem informasi arsip di bagian kedua atau part 2. Baik, pertama-tama kita akan masuk di bagian add table. Nah, setelah masuk di bagian add table, kita akan masuk di bagian table name dan memasukkan table name-nya itu sifat. Dan untuk file name-nya itu kita hanya mengisi dua, yaitu ID sifat dan sifat surat. Selebihnya kita bisa mendrop file yang tanpa file name. Lanjut untuk size di bagian sifat surat itu tetap 25, diubah menjadi 40. Nah, setelah itu kita save change. Selanjutnya kita add table kembali. Nah, di table name ini kita mengubah table name-nya itu menjadi kabak atau biasa disebut dengan kepala bagian. Selanjutnya file name-nya itu hanya diisi dua, yaitu ID kabak dan kabak. Untuk sebagainya itu bisa di drop file ataupun tidak, karena jika tidak ada file name itu dia tidak akan masuk dalam kategorinya, dia hanya masuk dua saja. Nah, selanjutnya kita menambah add table lagi. Untuk di bagian table name itu disposisi. Untuk file name-nya itu kita menggunakan ID disposisi. Selanjutnya untuk yang kedua itu kita menggunakan kode agenda, dan yang ketiga itu kita menggunakan tanggal disposisi. Selanjutnya kita menggunakan lagi isi instruksi dan sifat serta tujuannya maupun batas waktu. Setelah itu untuk di bagian kode agenda kita bisa mengubah menjadi ENT, dan untuk tanggal kita ubah menjadi date, sedangkan instruksi itu kita ubah menjadi teks, sifat kita ubah menjadi ENT, tujuan pun kita ubah menjadi ENT, serta yang terakhir itu batas waktu kita ubah menjadi date. Yang lain bisa di drop file maupun tidak. Nah, selanjutnya di bagian disposisi kita sudah bisa memperbaiki atau men-setting di bagian list pack fields-nya, yang itu dimana kode agendanya kita ubah di dalam detail tables-nya, dan kita masuk di bagian surat masuk serta ID, dan melanjutkan di bagian more detail remove. Nah, selanjutnya kita lakukan berulang lagi, yaitu di bagian sifat. Nah, selanjutnya kita pilih di bagian ID sifat dan mengubahnya menjadi detail relation. Selanjutnya lagi kabak serta ID kabak kita lakukan berulang-ulang sesuai yang pertama tadi sebagaimana kita lakukan, tetapi ini dilakukan berbeda-beda, mulai dari sifat, kabak, dan disposisi. Caranya pun tetap sama, kalian bisa memperhatikan. Nah, selanjutnya tables, kita bisa mengisi table, file label, dan order serta di-OK-kan. Selanjutnya kita masuk di bagian select data source, masukkan kembali sebagaimana data table mulai dari sifat lagi. Nah, diisi dan di-OK. Selanjutnya di bagian disposisi dilakukan dengan yang sama, kita masuk di select data source. Nah, seperti ini.
lalu kita oke. Nah, setelah itu list pack-nya untuk di bagian akhir itu kita mengubah further state-nya menjadi tanda centang dan diubah menjadi data untuk correct property path-nya itu that now. Nah, seperti itu. Lanjut, kita bisa melihat hasil yang kita buat tadi. Kita klik bagian preview. Oke, setelah itu kita save change dan melihat hasil yang telah kita buat tadi. Nah, seperti ini dia sudah muncul di bagian atas, yang dimana itu tadi tambahannya itu sifat, kabak, dan disposisi. Nah, kita bisa masukkan sifat surat rahasia. Lanjut di bagian sifat surat penting dan biasa. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa masuk di bagian ketua bagian keuangan. Selanjutnya kita bisa masukkan lagi bagian pemasaran dan yang terakhir ketua bagian logistik seperti ini. Nah, lanjut lagi ketua bagian sumber daya manusia. Sudah 4. Nah, untuk disposisinya kita akan mengedit kode agendanya. Nah, setelah itu kita memilih tanggal sesuai buku agenda yang di part 1 yang kita ambilkan contoh. Nah, untuk isi instruksinya ini diisi sesuai dengan poin-poinnya saja yang penting. Nah, untuk sifatnya kita pilih yang penting. Terus untuk tujuannya itu kita di bagian sumber daya manusia. Nah, selanjutnya untuk batas waktunya, nah sesuai dengan di buku agenda tadi atau disposisi. Nah, selanjutnya kita kembali lagi di bagian PHP Rat, di bagian text, kita masuk di bagian disposisi. Nah, kita bisa menceklis di bagian kode agendanya dan kita masuk kembali di bagian surat di bagian agenda atau disposisinya. Nah, kita bisa mengecek view tadi yang telah diisi. Seperti ini tampilannya. Nah, karena tadi hanya satu yang dimasukkan, jadi dalam view-nya itu dia hanya satu. Nah, seperti itu bisa dilakukan secara berulang, dia akan terisi banyak. Nah, selanjutnya kita save change. Untuk lebih jelasnya, kita bisa masuk lagi di bagian preview tadi jika kalian ingin mengecek ulang. Ya, mungkin segitu saja untuk di bagian part 2 ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan di bagian part ketiga. Oke, thanks for watching. Nah, kembali lagi di part 3. Jadi tutorial ini kita masuk di table 7, dimana table 7 ini kita ubah menjadi pengguna, dan untuk add file-nya itu kita ubah menjadi kita tulis menjadi ID user, password, email, selanjutnya foto, dan terakhir itu ialah username. Nah, kita perlu mengubah di bagian username-nya itu menjadi angka 30 untuk size-nya. Nah, setelah itu kita save change, lanjut kita preview. Nah, dia akan muncul seperti ini. Untuk itu kita masukkan password terlebih dahulu. Nah, untuk konfirmasi passwordnya, dan untuk emailnya itu kita masuk email kita sendiri seperti ini. Masukkan email kita
kita masuk di bagian foto kita mencari foto kita untuk dijadikan close file of type. Setelah kita memilih foto akan muncul seperti ini. Terus untuk username-nya kita lanjut di bagian text dan kita masuk di bagian pengguna. Untuk di bagian pengguna kita masuk di bagian view tag dan menonaktifkan tanda centangnya di bagian password. Setelah itu kita masuk lagi di bagian view tag dan untuk ID usernya kita nonaktifkan juga. Setelah itu kita save change dan masuk kembali untuk di bagian foto, dan untuk mengubahnya itu kita ubah menjadi image. Setelah itu kita preview dan akan muncul seperti ini. Nah, inilah gambarannya yang tadi. Setelah itu kita masuk lagi di bagian project menu. Nah, untuk di bagian ini kita bisa pilih surat masuk, lalu kita ubah di bagian bawahnya itu menjadi agenda surat masuk. Nah, setelah itu di bagian agenda surat masuknya, nah untuk di bagian menu 2 nya itu kita pilih menjadi disposisi untuk di bagian surat masuk. Selanjutnya untuk display labelnya itu diubah menjadi surat masuk. Nah, seperti ini dan muncul seperti ini, dan kita klik Files all dan OK. Terus kita lanjut di bagian tag-nya kita ubah juga menjadi RC, dan lanjut untuk di menu 2 kita ubah menjadi disposisi, dan untuk display labelnya pun diubah menjadi disposisi. Setelah itu kita ubah lagi di bagian ininya menjadi send dan OK. Setelah itu kita masuk di home dan kita tambah add table-nya itu menjadi surat masuk, surat keluar, dan display labelnya itu juga sama seperti surat keluar, dan untuk tag-nya kita ubah lagi menjadi RC dan OK. Lanjut untuk di bagian rekanan kita ubah juga tag-nya menjadi user dan kita OK. Lanjut untuk di bagian bagian sifat kita ubah menjadi list. Nah, kita lanjut lagi di bagian kabar, kita lakukan seperti yang tadi berulang-ulang untuk masuk di pack dan mengubah menu Chrome-nya menjadi user secret, dan untuk menu stylenya kita bisa pilih forecast, dan untuk di bagian text kita bisa melihat hasil yang kita buat tadi itu dalam preview. Nah, kita tunggu dulu, kita akan masuk di bagian project menu-nya dan mengecek home. Nah, setelah itu kita close file dan menambah untuk di bagian menu propertiesnya. Selanjutnya untuk menu propertiesnya itu kita ubah menjadi, kita pilih sebagai surat keluar, dan untuk display labelnya itu tetap sama ya, tetap surat keluar, dan kita bisa mengubah juga pack ini menjadi arsip. Nah, setelah itu kita back untuk ke preview dan akan muncul seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini, surat keluar dan agenda surat masuk, dan untuk bagian dalam itu ada surat masuk, disposisi. Nah, untuk mengubahnya kita bisa ubah lagi seperti ini. Nah, dan kita OK.
kita reload change, nah dia akan berubah seperti ini. Nah dia berubah otomatis ya guys untuk seperti ini. Dan untuk authentication-nya kita pilih menjadi pengguna, dan untuk username filenya kita milih username. Nah lanjut, untuk di bagian surat masuk kita pilih password, pilih user, dan sesuai namanya itu email dan profil atau foto. Nah untuk di bagian login mode-nya itu username or email, kita pilih menjadi tetap username or email ya guys. Lanjut, setelah itu kita cek lagi di bagian enable passwordnya oke, dan untuk auto login after registrationnya sudah oke, lalu kita klik oke. Nah setelah itu kita masuk lagi di bagian pack design, serta kita masuk di bagian preview. Nah untuk username kita masukkan tadi, dan project time kita cek lagi. Untuk boosternya itu kita ubah menjadi Cosmo. Nah kita klik OK, dan setelah itu kita preview lagi untuk di bagian pack desainnya, dan kita akan masuk di bagian ini. Nah record count, kita bisa memilih apa-apa saja yang ingin kita masukkan. Nah jadi saya akan memasukkan surat masuk, keluar, dan ke kanan. Setelah itu untuk title-nya itu kita bisa memperbaiki. Nah setelah itu kita bisa preview kembali. Nah dia akan masuk seperti itu, dan lanjut untuk di bagian select pack-nya kita bisa ubah menjadi headernya kita bisa mengubah menjadi surat masuk. Nah setelah itu kita lanjut lagi di bagian surat keluar. Nah untuk boot switches-nya itu kita bisa pilih kita tadi pilih Cosmo, dan kita akan memilih Flatly Mini. Nah setelah itu kita bisa preview, dia akan muncul gambar seperti ini. Sekiranya untuk di part 3 sudah selesai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.